Kamu mau bebas finansial? Di konten ini saya akan bahas cara untuk bebas finansial. Banyak sekali artikel dan video yang membahas tentang kebebasan finansial. Salah satunya konten-konten yang udah saya buat, baik website, YouTube, IG, TikTok, dan podcast. Ya, jika kamu perhatikan, semua konten yang saya buat ada satu benang merah yang menyatukan semua konten yang saya buat itu. Semuanya bermuara kepada bebas finansial. Sebenarnya apa sih itu bebas finansial? Bebas finansial merupakan kondisi ketika kamu tidak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan penghasilan. Artinya adalah tanpa kamu bekerja pun, kamu tetap mendapatkan penghasilan. Lalu uangnya itu dari mana? Tentu saja uangnya dari penghasilan pasif, atau dengan kata lain uanglah yang bekerja untuk kamu, bukan kamu yang bekerja untuk uang. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah mengatakan, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai kamu mati. Dan jika dipikirkan lagi, perkataan Warren Buffett itu ada benarnya. Coba bayangkan ketika kamu bebas finansial. Itu sama saja kamu menjadi pengangguran berpenghasilan. Ya, kalaupun kamu tetap ingin bekerja, maka kamu sudah tidak lagi bekerja untuk uang, tetapi kamu bekerja memang untuk mengisi kesibukan aja, atau sekedar untuk mengejar passion saja. Kamu juga nggak perlu takut lagi buat dipecat. Kamu juga nggak perlu cemas lagi memikirkan besok mau makan apa ya. Jika dibayangkan, memang rasanya sangat menyenangkan, dan saya punya caranya untuk bisa membantu kamu bebas finansial. Yang pertama, jangan mudah tergoda promo dan barang murah. Begitu banyak godaan promo dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika membuka ponsel, akan ada banyak tuh promo berdatangan melalui notifikasi ponsel kamu. Ketika kamu buka email, juga banyak tawaran-tawaran promosi. Begitu juga dengan barang murah. Begitu banyak barang-barang yang memang harganya murah. Namun sayangnya barang murah banyak sekali yang tidak berkualitas. Godaan promo akan membuat kamu berpotensi membeli barang yang tidak dibutuhkan. Begitu juga dengan barang murah. Membuat kamu membeli barang yang usianya pendek. Sehingga membuat dirimu menjadi boros. Promo itu akan selalu ada, kamu nggak perlu khawatir. Dan untuk barang murah, sebaiknya jangan membeli barang murah. Tetapi jika barang murah itu berkualitas, ya nggak masalah. Lebih baik membeli barang mahal, tetapi awet, daripada harus membeli barang yang murah. Jadi ketika akan membeli sesuatu, pastikan bahwa barang tersebut memang kamu butuhkan dan memang berkualitas. Yang kedua, tingkatkanlah skill kamu. Apakah saat ini kamu dibayar berdasarkan waktu kerja kamu? Jika demikian, pikirkanlah untuk mengganti pekerjaan kamu. Atau jika kamu tidak bisa kemana-mana lagi, mungkin kamu bisa mencari pekerjaan tambahan yang bisa menghargai skill kamu. Kamu bisa mencari pekerjaan tambahan di internet. Dengan menjadi seorang freelancer mungkin, yang tidak terikat oleh jam kantor. Sehingga nggak perlu mengerjakan pekerjaan tambahan tersebut jam kantor. Tips lalu jualah skill kamu itu tadi, bukan waktu kamu. Pelajari skill atau kemampuan yang memang memiliki potensi untuk dibayar mahal. Tips ketiga yaitu mengutamakan fungsi, bukan gengsi. Ketika beli barang, belilah karena memang kamu butuh barang tersebut. Jangan beli sesuatu hanya untuk pamer di media sosial. Percuma kamu pamer di media sosial. Orang juga gak ada yang peduli kok. Yang ada kamu hanya mengundang rasa iri dari orang yang melihat media sosial kamu. Belilah barang-barang yang memang kamu butuhkan. Misalnya ketika kamu beli sepeda motor. Jika sepeda motor berharga 20 juta rupiah sudah bisa menjawab kebutuhan kamu, ya kamu gak perlu beli sepeda motor yang harganya 30 juta. Tips keempat adalah perhatikan inflasi lifestyle.
Biasanya semakin lama seseorang bekerja, penghasilan mereka pun akan meningkat. Dan sayangnya, penghasilan yang meningkat akan diikuti oleh gaya hidup yang meningkat. Kenaikan gaya hidup ini disebut juga dengan inflasi lifestyle. Gaya hidup itu mudah untuk naik, bisa bertahan, tetapi sangat sulit untuk diturunkan. Sehingga ketika kamu mengalami peningkatan penghasilan, sebenarnya kamu mampu kok untuk mempertahankan gaya hidup kamu yang ada tanpa harus mengalami inflasi lifestyle. Atau kalaupun kamu ingin menaikkan gaya hidup kamu, hitung terlebih dahulu tingkat kenaikan penghasilan kamu. Jangan sampai inflasi lifestyle kamu melebihi kenaikan penghasilan kamu. Karena jika gaya hidup kamu sudah naik, akan sangat sulit untuk menurunkannya. Tips kelima adalah menikahi orang yang tepat. Bukan maksudnya menikah dengan orang kaya, tapi menikahlah dengan orang yang juga memiliki visi yang sama. Atau setidaknya bisa mendukung visi kamu dan tidak bertentangan dengan visi kamu. Misalnya, kamu ingin bebas finansial, maka menikahlah dengan orang yang memiliki gaya hidup frugal misalnya. Atau orang yang punya impian untuk punya bisnis sendiri. Jangan menikahi orang yang boros karena akan menghambat visi kamu. Tips yang keenam adalah memahami biaya peluang. Begitu banyak godaan yang bisa membuang waktu kamu. Misalnya, kamu menikmati layanan streaming 2 jam sehari. Berarti kamu udah kehilangan 14 jam seminggu. Padahal dengan 14 jam seminggu itu, kamu bisa mengembangkan diri dengan mempelajari skill baru atau skill yang mendukung pekerjaan kamu. Atau kamu nongkrong di coffee shop setiap hari dan menghabiskan uang sebesar 50.000 misalnya setiap kali nongkrong. Padahal kalau uangnya kamu investasikan, kamu udah bisa investasi sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dan itu cukup besar loh jumlahnya. Tips ketujuh adalah belilah aset yang memberikan penghasilan pasif. Daripada kamu mengeluarkan uang untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif, lebih baik kamu membeli aset yang produktif, yang bisa mendatangkan penghasilan pasif. Kamu bisa menaruh uang kamu di deposito, membeli obligasi, berinvestasi di reksadana, saham, atau menjadi pemodal di peer-to-peer lending. Semakin banyak aset produktif yang kamu miliki, maka semakin cepat pula kamu bisa bebas finansial. Itulah 7 tips untuk kamu bisa bebas finansial. Sayangnya, bebas finansial itu bukan untuk semua orang, meskipun semua orang memungkinkan untuk bisa bebas finansial. Karena tidak semua orang mau bebas finansial dan mau berkomitmen untuk bebas finansial. Dan 7 tips ini saya berikan agar kamu yang memang mau bebas finansial bisa segera mencapai impian kamu itu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang tips untuk bebas finansial. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.